Jadi cebok dengan batu atau istinja dengan batu itu diperbolehkan meskipun ada air. Jadi berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi Suhaib Abi Ja'far bin Syekhna Segaf bin Qadir bin Nasir Segaf bukan Muhammad Segaf wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi Susan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi Susan Abdurrahman bin Sima wa usulihi wa furu'ihima. Thumma ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina 'ammah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian najis dan juga cara mensucikan najis. Jadi pembagian najis itu terbagi menjadi 3 dan cara pensuciannya itu berbeda. Sekarang kita menginjak bab berikutnya yaitu bab istinja. Di dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja lughatan al-qat'u. Wa syar'an izalatul kharijin najis mulawwith minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin wal afdal al istinja bil hajar thumma itba'ahu bil ma' thumma al iktisar 'ala al ma' wa yajuzu al iktisar 'ala al hajar lakin bi 9 syurut alla yajifan najis wa alla yantaqil wa alla yatra alaihi akhar wa alla yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa ayyakuna bi 3 masahat wa ayyunkiyal mahal wa ayyakuna al mamsuh bihi tahiran wa ayyakuna qali'an wa alla yakuna muhtaraman kama mar. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja secara bahasa adalah al-qat'u, memotong, memutus, itu secara bahasa. Jadi apapun yang diputus berarti itu istinja, itu secara bahasa. Namun yang kita bahas yaitu yang secara syariat atau secara syarak. Secara syariat adalah izalatul kharijin najis mulawwith minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Istinja secara syariat adalah menghilangkan sesuatu yang keluar. Yang keluar tersebut adalah benda najis yang mengotori. Keluarnya itu dari kemaluan dan letak pembersihannya itu di kemaluan juga. Dengan apa? Dengan batu atau dengan air. Wal afdal al istinja bil hajar. Afdalnya istinja yaitu cebok itu afdalnya adalah menggunakan batu. Thumma itba'uhu bil ma'. Kemudian diikuti dengan air. Jadi afdalnya itu menggunakan batu, kemudian dilanjut dengan air. Thumma iktisar 'alal ma'. Kemudian kalau di bawahnya afdal yaitu dengan air. Wa yujuzul iktisar 'alal hajar, dan juga boleh istinja atau cebok itu dengan batu saja. Lakin bitis'ati syurut, dengan
ada 9 syarat. Jadi istinja itu atau cebok itu afdolnya adalah menggunakan batu, kemudian diikuti dengan air. Jadi kalau kita mau istinja secara afdol, ketika kita ke kamar mandi maka kita membawa batu. Setelah istinja dengan batu, baru kita lanjut menggunakan air. Itu paling afdolnya. Kalau seandainya mau meringkas, maka paling afdol menggunakan air saja. Kenapa? Karena menggunakan air itu lebih bersih daripada menggunakan batu. Namun apabila jika seseorang tersebut tidak mau menggunakan air, hanya menggunakan batu saja, itu juga diperbolehkan, akan tetapi di situ ada 9 syarat. Jadi istinja dengan batu, jadi cebok dengan batu atau istinja dengan batu itu diperbolehkan meskipun ada air. Jadi berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu disyaratkan harus tidak ada air atau tidak boleh terkena air. Orang tersebut tidak boleh terkena air. Maka itu syaratnya tayamum. Namun kalau istinja, seandainya dia merasa malas menggunakan air, malas, kenapa, dingin, menggunakan batu saja, maka istinja tersebut sudah boleh dan boleh untuk dipakai untuk sholat, dengan syarat kalau memang dia habis kencing, dia istinja ceboknya dengan batu, maka dia wajib wudu saja. Kenapa? Ceboknya sudah menggunakan batu, tidak usah menggunakan air, itu hukumnya boleh. Boleh dengan 9 syarat. Yang pertama adalah alla yajifan najis. Syarat yang pertama, najisnya itu tidak boleh kering. Dalam artian ketika kita sudah membuang air besar atau buang air kecil, bersegera untuk istinja, untuk cebok menggunakan batu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa alla yantaqila. Najis tersebut itu tidak berpindah antara tempat sini ke tempat yang lain. Itu disyaratkan tidak boleh berpindah najisnya jika kita menginginkan istinja atau ceboknya menggunakan batu. Kemudian yang ketiga, wa alla yatra alaihi akhar. Najis tersebut tidak terkena benda lain, tidak kejatuhan benda-benda lain. Itu syarat yang ketiga. Kalau seandainya ada seorang BAB, buang air besar atau buang air kecil, sedangkan dia menginginkan istinjanya dengan batu, kok tiba-tiba kencing atau BAB-nya tersebut terkena benda lain, maka orang tersebut tidak boleh menggunakan batu, wajib menggunakan air. Kenapa? Karena kejatuhan atau terkena benda lain. Syarat yang berikutnya, wa alla yujawiz safhatahu wa syafatahu. Syarat yang berikutnya, najis tersebut tidak boleh melewati lubang kemaluan ataupun hasyafahnya, tidak boleh melebihi batasan-batasan tersebut. Kemudian wa ayyakuna bi salasati masahat. Syarat yang berikutnya itu harus menggunakan 3 kali usapan. Tidak harus menggunakan 3 batu, akan tapi 3 usapan. Seandainya batu tersebut segitiga, maka itu boleh. Satu ujung, maka itu boleh. Wa ayyakunal mamsuh bihi tahiran. Yang dibuat
usapan tersebut harus suci, batunya itu harus suci. Wa ayyakuna qalian, dan yang berikutnya batunya tersebut bisa meresap, bisa mencabut daripada benda najisnya. Wa alla yakuna muhtaraman kama marra, dan syaratnya batu tersebut itu tidaklah tergolong yang muhtaram, yang dimuliakan. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, di sini batu di sini itu tidak disyaratkan memang benar-benar batu, akan tetapi di sini harus benda kullu jamidin qalin tahirin ghaira muhtaram, yaitu segala benda yang keras yang bisa mencabut najis tersebut yang tidak dimuliakan, maka itu bisa disebut dengan batu. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, istinja atau cebok paling afdol adalah menggabungkan antara batu dan air. Kalau ingin meringkasnya maka afdolnya dengan air. Tapi kalau ingin lebih ringkas lagi, tidak mau menggunakan air, maka boleh menggunakan batu atau segala sesuatu yang keras, padat, bisa mencabut najisnya tersebut dan tidak dimuliakan. Kalau seandainya yang dimuliakan, maka tidak boleh istinja menggunakan, mohon maaf, roti yang keras, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan meskipun keras seperti batu, karena berupa roti maka tidak diperbolehkan. Atau tidak qali, misal dia istinja cebok menggunakan benda yang halus, misal kelereng yang sangat besar atau piring yang keramik atau yang lain sebagainya yang tidak meresap, maka itu tidak boleh. Dan juga yang pasti tidak boleh menggunakan barang-barang yang bisa melukai. Itu syarat istinja. Istinja menggunakan batu, di situ ada 9 syarat yang sebagaimana yang telah tadi kita baca bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kita semua dan bisa kita amalkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tayamum, apa itu tayamum dan sebab-sebab tayamum. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.